Raga itu sementara, sedangkan cinta hidup selamanya. Perlindungan terbaik saat ini dan warisan terindah untuk keluarga. Saya, Mona Lisa Kalalembang, Register Family Financial Planner dari Prudential. Setiap orang tua tentu saja ingin anaknya sukses dan berhasil. Anak-anak disekolahin di sekolah-sekolah terbaik dan mahal, dikursusin ini dan itu dengan tujuan agar anak-anak dapat sukses mencapai impian mereka. Namun, dalam perjalanan kehidupan anak-anak kita, tetap saja ada yang namanya resiko. Mereka bisa saja kena sakit kronis di usia berapa saja, dan mereka butuh dana untuk sekolah lagi, atau ketika mereka berkeluarga dan ternyata mereka duluan untuk berpulang ke surga ketika usianya masih muda. Bagaimana orang tua dapat menolong anak-anaknya untuk tetap capai impian di segala situasi? Baik ketika mereka jalan hidupnya lancar dan saat itu mereka ingin upgrade ilmunya, atau ketika kondisi mereka lagi terpuruk, mungkin karena penyakit dan penyakit ini kronis. Bisa juga mereka butuh dana untuk buka bisnis baru, atau mungkin untuk anak-anak mereka ketika mereka meninggal di usia yang masih muda. Hidup dan raga itu sementara cinta selamanya. Di saat sekarang ini, apalagi dengan tingginya risiko kehidupan, penting sekali untuk keluarga melakukan perencanaan aset mereka, baik di saat sekarang ataupun di saat mereka telah berpulang. Ini dinamakan estate planning. Seperti kita ketahui bersama, aset itu ada beberapa macam. Ada dalam bentuk deposito. Deposito liquid di saat ini. Tetapi jika telah menjadi harta waris, tidak liquid, butuh surat penetapan waris sebelum dicairkan oleh bank. Bagaimana dengan properti? Properti saat ini tidak liquid, butuh prosedur untuk menjual properti, kemudian perlu akta notaris, dan lain-lain. Begitupun ketika seseorang sudah meninggal dunia, properti yang menjadi warisan untuk pasangan anak istrinya juga tetap tidak liquid, butuh surat penetapan waris sebelum properti itu bisa dijual. Lagi pula, properti itu mahal harganya. Kita akan membeli properti dengan harga saat ini, apalagi kalau cicil, pasti jauh lebih mahal. Alternatif berikutnya ada yang namanya prewarisan. Asuransi dalam bentuk paper aset. Saat ini memang tidak liquid, tetapi ketika seseorang meninggal, prewarisan adalah aset yang paling liquid, langsung cair tanpa dikenakan pajak, langsung ditransfer ke rekening ahli waris. Prewarisan ini adalah juga paper aset yang murah, harganya berkisar 20 sampai dengan 40% dari nilai aset. Baru setor 1 kali preminya, aset ini sudah langsung menjadi milik keluarga dan cair di usia berapa saja ketika pencari nafkah utama, misalnya ayah ataupun ibu, meninggal. Yang terbaru adalah Love Certificate PCB 88, bukti dan sertifikat cinta dari orang tua untuk anak-anak mereka, perlindungan seumur hidup sekaligus hadiah terindah yang dapat dicairkan oleh anak-anak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai Love Certificate PCB 88, saya akan menjelaskan mengenai 2 tipe ayah. Bagaimana mereka mengatur aset mereka saat ini. Dari cara mereka mengatur aset akan terlihat perbedaan yang sangat jauh antara ayah konvensional dan ayah bijaksana. Seorang ayah konvensional, misalnya saja dia memiliki aset totalnya 10 miliar.
10 miliar itu dalam bentuk properti 3 miliar, deposito 5 miliar, dan juga other asset 2 miliar. Jadi totalnya 10 miliar. 10 miliar inilah yang akan diwariskan untuk pasangan ataupun anak-anak ketika dia berpulang. Itu kalau ayah konvensional. Bagaimana kalau ayah bijaksana? Sama, ayah bijaksana juga punya aset totalnya 10 miliar. Tetapi karena dia mengerti mengenai perencanaan aset saat ini dan saat nanti ketika dia berpulang atau estate planning, ayah ini membagi atau diversifikasi asetnya dalam beberapa kelompok. Yang pertama, properti tetap dia 3 miliar. Deposito dia bagi ya, yang tadinya 5M, deposito si ayah bijaksana hanya 2 miliar. 2 miliar lainnya oleh ayah bijaksana dibelikan prewarisan, ya paper aset dengan uang pertanggungan 6 miliar. Dan 1 miliar lagi dibelikan love certificate untuk anak-anak si ayah bijaksana. Dan ketika si love certificate ini cair, nilainya itu adalah 5 miliar. Dan other asset 2 miliar. Jadi kalau ditotalkan semua nilai aset dari ayah bijaksana ini totalnya adalah 18 miliar untuk diwariskan. Kita lihat ya, betapa jauh bedanya kalau kita bisa diversifikasi aset dengan baik untuk kepentingan anak-anak kita nantinya. Cinta selamanya untuk anak tercinta, love certificate. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa anak-anak kita dalam perjalanannya mencapai impiannya tetap saja ada yang namanya resiko yang dapat menghambat impiannya tercapai. Salah satunya adalah sakit kronis yang butuh dana besar dan tidak memungkinkan mereka untuk bekerja normal. Contohnya mereka terkena yang namanya kanker, meningitis, atau misalnya mereka koma, jantung, dan lain sebagainya. Jika kita punya atau kita belikan anak-anak kita love certificate ini, akan cair dana 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tergantung berapa besarnya love certificate yang kita berikan untuk mereka. Dana ini cair, mereka bisa pakai untuk biaya hidup ketika mereka dalam pengobatan, mereka juga bisa pakai sebagian untuk biaya pengobatannya, mereka mau pakai lagi untuk membuka bisnis baru, terserah kepada mereka. Atau mungkin saja mereka sudah berkeluarga, dan sayang sekali mereka meninggal di usia muda. Saat itu anak-anak mereka masih kecil dan istrinya juga tidak bekerja. Apa yang terjadi dengan cucu kita misalnya seperti itu ya. Sayang banget kalau misalnya mereka tidak punya yang namanya love certificate, pemberian dari kita sebagai orang tua. Itu kalau terjadi resiko. Kalau tidak terjadi resiko, nggak ada masalah. Duitnya akan balik semuanya, bahkan akan berkembang, sehingga dana tersebut mereka dapat gunakan untuk dapat sekolah lagi atau mengambil kursus-kursus yang advance, yang platinum, buka bisnis baru, beli mobil, atau mereka mau pakai umroh, apapun yang mereka inginkan di kemudian hari. Love Certificate PCB 88 ini cukup bayar 5 kali saja dalam 5 tahun atau 10 kali dalam 10 tahun. Jika terdiagnosa sakit kronis, santunannya cair 100%. Jika meninggal, santunan juga cair 100%. Jika meninggal karena kecelakaan, santunan cair bahkan sampai dengan 300%. Jika umur panjang, santunan juga otomatis cair di usia 88 tahun. Jika di kemudian hari anak-anak kita ingin mencairkan love certificate ini, dana setoran premi pasti balik dan nilainya berkembang, mulai dapat dicairkan di tahun ke-20. Ini ada 2 ilustrasi, misalnya di loan usia 17 tahun. Untuk proteksi 1 miliar, orang tuanya cukup membayar premi per tahun 17,8 juta selama 10 kali dalam 10 tahun ya.
berarti total dana setoran 178 juta. Jika Dilon terdiagnosa sakit kritis atau sakit kronis, akan cair 1 miliar. Jika meninggal dunia, akan cair 1 miliar. Meninggal dunia karena kecelakaan, cair 3 miliar. Ada bonus untuk angioplasti atau pasang ring itu 100 juta. Jika Dilon umur panjang dan dia ingin cairkan love certificate ini di usia 37 tahun, ada dana 209 juta. Sedangkan di usia 55 ada dana 488 juta dan di usia 75 tahun ada 798 juta. Bagaimana kalau seandainya titip dananya jangan panjang-panjang, 5 kali saja dalam 5 tahun? Bisa banget. Dengan usia yang sama, usia Dilon 17 tahun, kalau mau titip dananya 5 kali, berarti premi per tahunnya itu cukup 25 juta per tahun selama 5 kali. Nah, bagaimana kalau Jessica usianya 23 tahun? Ini sama ya. Untuk titip dana 10 kali dalam 10 tahun, di usia Jessica 23 tahun preminya itu 20,3 juta. Kalau dikali 10 kan berarti total setoran 203 juta untuk nilai pertanggungan 1 miliar jika terdiagnosa sakit kritis atau meninggal. Kalau meninggal karena kecelakaan cair 3 miliar dan juga ada bonus untuk pasang ring sebesar 100 juta. Kalau Jessica umur panjang dan dia ingin cairkan love certificate-nya di usia 43 tahun, ada dana 239 juta. Kalau dia dananya ingin dicairkan di usia 55, dananya 442 juta. Sedangkan kalau di usia 75, ada dana 780 juta. Di awal saya sudah jelaskan mengenai warisan. Paper aset paling liquid ketika seseorang berpulang ke surga. Ini adalah contohnya. Misalnya Bapak Beni usia 50 tahun. Dia ingin memberikan warisan sebesar 3 miliar. Berapa sih sebenarnya uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Beni? Premi per tahunnya itu adalah 91 juta untuk usia Pak Beni ya, yang 50 tahun. Jadi kalau usianya lebih muda, pastinya dengan uang pertanggungan yang sama, premi jauh lebih murah. Preminya 91 juta, dia bayar 10 kali saja dalam 10 tahun. Berarti total titipan dana 910 juta. Jika terjadi resiko meninggal 24 jam setelah police issued, maka akan cair 3 miliar. Jika Pak Beni umur panjang dan dia masih berusia 99 tahun, masih hidup ya, cair otomatis juga 3 miliar. Jika dalam perjalanan kehidupan Pak Beni di usia 75 tahun, dananya akan dicairkan dan polis tutup, ada dana sebesar 1,3 miliar. Di usia 85 tahun, dananya 2 miliar dan di usia 99 tahun, dananya 3,8 miliar. Jadi dengan warisan ini, nasabah pasti untung karena dapat membeli aset yang liquid dengan harga hanya 30% dari nilai santunannya. Akan cair di usia berapa saja jika meninggal 24 jam setelah police issued. Bagaimana kalau umur panjang? Gak ada masalah. Di usia 99 tahun, kalau masih umur panjang, cair juga manfaat jatuh tempo sebesar 3 miliar. Jika ingin cairkan dananya, dapat dilakukan dan Pru akan bayar nilai tunainya sesuai dengan tercantum di polis dan ini terjamin, bukan seperti unit link karena Pru warisan adalah produk tradisional. Dengan Pru warisan akan menambah nilai aset yang kita miliki saat ini. Dengan love certificate akan memberi jaminan perlindungan seumur hidup kepada anak kita apapun kebutuhan mereka di masa akan datang. No matter how cold and tough the world gets, we have the assurance that we can always count on each other for love, comfort, and support. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential.